Dwi Novrianti dengan NBI 11519053. Baik, kali ini di video ini saya akan membahas suatu materi, yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan sikap atau menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dinamis, yang masalahnya bisa tetap, bisa berubah, bisa berganti masalah ataupun bertambah. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki beberapa metode atau jenis yang biasanya digunakan. Yang pertama ada analisis isi atau konten analisis. Yang kedua ada studi kasus. Yang ketiga ada grounded teori atau teori grounded. Yang keempat ada studi etnografik. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada studi fenomenologis. Oke, mari kita simak atau kita bahas satu persatu metode tadi. Yang pertama yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap kesatuan sistem. Nah, kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, dan ikatan tertentu. Nah, studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman oleh kasus tersebut. Oke, terus selanjutnya yang kedua yaitu teori grounded. Nah, teori grounded ini merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal dapat menguatkan terhadap suatu teori sebelumnya. Nah, metode penelitian grounded ini banyak diaplikasikan pada riset-riset antropologis. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu studi etnografik, yang artinya mendeskripsikan atau menginterpretasikan budaya atau kelompok sistem. Nah, proses penelitian etnografik ini dilaksanakan di lapangan dalam waktu rentang yang lama, yang berbentuk observasi dan wawancara dengan partisipan dalam bentuk kegiatan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. Yang keempat yaitu studi fenomenologis. Studi ini mencoba mencari arti dari pengalaman kehidupan. Penelitian menghimpun dan data berkenaan yang pada konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman kehidupan. Tujuan dari fenomenologis ini adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman-pengalaman hidup tersebut. Jadi ini metode ini digunakan untuk mengulik pengalaman-pengalaman pribadi yang telah dilakukan sebelumnya atau pengalaman pribadi seseorang. Nah, yang terakhir yaitu konten analisis atau analisis isi. Dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik itu surat kabar, bentuk radio, iklan televisi, atau maupun semua bahan dokumentasi yang lain. Biasanya penelitian ini berdasarkan rentang waktu tertentu. Oke, kita ambil sebuah contoh fenomena yang di Indonesia. Nah, kita akan memasukkan 5 metode penilaian ini ke dalam contoh tersebut. Contoh nih, semisal kita ingin meneliti kasus tsunami di Aceh secara keseluruhan, baik itu dari segi alam, lingkungannya, korbannya, penyebab terjadinya tsunami, dan
apa aja upaya pemerintah yang telah dilakukan. Nah, karena yang diteliti secara keseluruhan, maka jenis penelitiannya adalah studi kasus seperti itu. Jadi karena yang diteliti secara keseluruhan, maka itu termasuk penelitian dengan metode studi kasus. Oke. Yang lalu, jika kemudian ada namanya pada waktu pencarian korban, di situ ada korban yang tertimbun reruntuhan, baik itu lumpur atau bangunan-bangunan. Kemudian ada warga yang mempercayai bahwa dengan menggunakan sesembahan atau biasanya sesajen dalam mencari korban yang hilang itu dapat dilakukan supaya korban cepat ketemu, dan hal tersebut jika diyakini oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu mempercayai bahwa kayak jika kita mencari korban dengan sesembahan atau mempersiapkan sesajen, itu bisa mempercepat ketemunya korban-korban yang selama ini susah dicari. Nah, jika ada orang yang ingin meneliti kejadian ini, peneliti bisa menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi etnografi. Oke. Nah, selanjutnya ada penelitian lain. Ada orang yang ingin meneliti pandangan korban terhadap fenomena tsunami ini. Jadi korban yang berhasil selamat tersebut, misalnya ada yang luka-luka ringan ataupun luka berat, pokoknya korbannya masih hidup, untuk diwawancarai, kemudian dimintai pendapat atau pandangannya tentang tsunami itu seperti apa. Nah, kalau berkaitan tentang pandangan-pandangan korban atau pandangan terhadap suatu fenomena, berarti jenis penelitiannya adalah studi fenomenologis. Nah, kemudian jika terdapat hasil analisis fenomena gejala atau kejadian dalam tsunami ini ditemukan adanya teori baru atau teori lama, tetapi hasil dari analisis fenomena ini tadi itu dapat menguatkan teori yang sudah ada. Nah, penelitian ini termasuk jenis penelitian grounded theory atau teori grounded. Nah, untuk contoh yang terakhir, jika dari hasil penelitian ini dapat dibukukan, ada yang dijurnalkan atau ada yang didokumentasikan, begitupun baik itu foto atau video, kemudian itu dipublikasikan di surat kabar. Nah, seperti penelitian bencana tsunami yang dipublikasikan di koran, dan dia itu terus menerus di halaman utama dari surat kabar itu. Nah, dalam rentang waktu 2010 sampai 2017 misalnya. Nah, dari rentang waktu 7 tahun ini, analisis dari isi atau dari dokumenter surat kabar yang mempublikasikan tsunami Aceh itu, nah itu termasuk penelitian yang jenisnya dengan menggunakan metode konten analisis atau analisis isi. Nah, jadi itu penjelasan tentang metode-metode penelitian kualitatif beserta contohnya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri dari penelitian kualitatif itu apa aja ya. Nah, yang pertama penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti sebagai instrumen yang berinteraksi dengan sumber yang diteliti. Jadi ada komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber yang akan diteliti. Oke. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Nah, yang ketiga yaitu penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk dan hasil. Dan yang keempat, penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif
lebih menekankan makna. Nah, itulah 5 karakteristik yang ada pada penelitian kualitatif. Nah, setelah pembahasan penelitian kualitatif dijelaskan, sekarang kita akan berpindah ke pembahasan materi berikutnya, yaitu penelitian kuantitatif. Nah, apa sih penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi dan dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Nah, kemudian menurut Kasiram dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Kuantitatif tahun 2008, beliau menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini lebih ke perhitungan dan data-data statistik. Oke. Next, penelitian kuantitatif ini menitik beratkan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Dari variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas. Nah, penelitian kuantitatif ini memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Nah, jenis penelitian kuantitatif ini lebih berfokus pada data-data berupa angka yang nantinya dijelaskan maknanya. Setiap kegiatan penelitian kuantitatif selalu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berlandaskan metode ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif ini ada 5, yaitu yang pertama, rumusan masalah. Merumuskan masalah karena tanpa adanya masalah tidak akan terjadi sebab kegiatan penelitian. Jadi rumusan masalah ini sangat penting di sebuah penelitian karena rumusan masalah ini menjadi sebab adanya penelitian itu. Nah, sebab penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada umumnya masalah yang diajukan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan atau bisa juga berupa pernyataan-pernyataan. Nah, permasalahan ini bisa diajukan dalam bentuk deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Nah, yang kedua ada mengkaji teori keilmuan. Nah, peneliti menelusuri konsep-konsep dan prinsip-prinsip ataupun teori-teori dari berbagai literatur dari buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang akan diteliti. Kajian teori ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir dalam melihat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain sebagai modal untuk membuat dugaan-dugaan sementara atau yang bisa kita sebut dengan hipotesis. Nah, yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan hipotesis ini dapat menjadi acuan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian. Nah, lebih gampangnya gini, bahwa hipotesis ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang belum terbukti kebenarnya atau dugaan sementara kita. Jadi ini masih praduga kita sebelum melakukan penelitian dan nanti akan diuji dalam penelitian itu. Nah, yang keempat yaitu verifikasi. Melakukan verifikasi data empirik dalam penelitian. Nah, data yang diverifikasi adalah data yang dari lapangan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Dalam proses verifikasi data ini ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu apakah bentuk datanya, apa bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio atau data rasio. Nah, kemudian
dari mana asal data itu diperoleh, kemudian selanjutnya bagaimana cara atau teknik untuk memperoleh data itu tuh seperti apa gitu loh, apa alat atau instrumen yang digunakan untuk menjaring data tersebut. Setelah data yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis dengan cara tertentu sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, tahapan dalam peneliti kuantitatif adalah membuat kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian, yaitu dengan menggeneralisasi seluruh temuan penelitian atau hasil penelitian menjadi beberapa kalimat yang efektif. Jadi kesimpulan pada hakikatnya adalah jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi untuk isi kesimpulan ini harus menjawab dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi harus rumusan masalah ini yang kita buat harus sudah terjawab di kesimpulan ini tadi. Oke. Itu merupakan langkah-langkah atau untuk menyusun penelitian kuantitatif. Sekarang yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama ada menggunakan pola berpikir deduktif, yang berarti peneliti ini harus memahami fenomena yang bersifat umum untuk diteliti ke fenomena yang bersifat khusus. Dan yang kedua, peneliti bukan sebagai instrumen dan peneliti bebas dari yang diteliti. Yang ketiga, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, yang keempat, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Dan yang terakhir, yang kelima, instrumen penelitian menggunakan tes, angket, atau kuesioner. Jadi itu adalah penjelasan tentang penelitian kuantitatif, dan kita bisa membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan materi dan salah mengucapkan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.